Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak Bu Ida pada hari ini akan menjelaskan tentang listrik dinamis, yaitu listrik yang mengalir. Arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik dalam suatu penghantar. Arus listrik mengalir jika 1. Ada beda potensial antara ujung-ujung penghantar. 2. Merupakan rangkaian tertutup. Sebelumnya sudah saya jelaskan pada pokok bahasan listrik statis bahwa jika pada ujung-ujung penghantar itu ada beda potensial, maka elektron akan mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, jika ada aliran elektron, maka akan timbul adanya arus listrik. Pertama-tama yang akan saya bahas yaitu alat yang dapat menimbulkan adanya beda potensial antara ujung-ujung penghantar, yaitu sumber tegangan listrik atau nama lainnya adalah elemen atau nama lainnya adalah sumber arus listrik. Elemen atau sumber tegangan adalah alat yang dapat menimbulkan adanya beda potensial antara ujung-ujung penghantar. Sumber tegangan listrik atau elemen atau sumber arus listrik itu ada dua. Yang pertama yaitu sumber arus searah atau direct current atau sama dengan DC. Contohnya adalah elemen volta, elemen kering atau baterai, aki, kemudian solar cell. Yang nomor 2 adalah sumber arus bolak-balik atau alternating current atau sama dengan AC. Contohnya adalah dinamo dan generator. Berdasarkan dapat atau tidaknya diisi ulang, sumber arus listrik dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Elemen primer adalah sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang ketika energinya habis. Contohnya adalah elemen volta dan baterai kering. Yang nomor 2 adalah elemen sekunder, adalah sumber arus listrik yang dapat diisi ulang ketika energinya habis. Contohnya adalah akumulator atau aki dan baterai lithium ion atau Li-ion yang digunakan pada telepon genggam dan kamera. Yang pertama adalah elemen volta. Elemen volta adalah sumber arus listrik pertama yang dibuat oleh manusia. Elemen ini terdiri dari batang tembaga dan batang seng yang dicelupkan ke dalam asam sulfat encer sebagai elektrolitnya. Jadi elektrolitnya ini adalah asam sulfat atau H2SO4, batang tembaga sebagai kutub positif dan seng sebagai kutub negatif. Tegangan yang dihasilkan yaitu 1,5 volt. Kelemahan daripada elemen volta yaitu terjadi polarisasi pada batang tembaga. Polarisasi di situ adalah timbulnya gelembung-gelembung gas H2 atau gas hidrogen pada kutub positif, yaitu pada tembaga, sehingga menghalangi jalannya arus listrik. Pada elemen volta, perubahan energinya adalah energi kimia berubah menjadi energi listrik. Selanjutnya adalah elemen kering atau baterai, dry cell. Ini adalah elemen kering. Yang ini adalah kutub positif, yang bagian bawah ini adalah kutub negatif. Kutub positifnya yaitu karbon, kemudian elektrolitnya yaitu amonium klorida atau NH4Cl, kemudian yang ini adalah mangan dioksida atau MnO2 sebagai depolarisator, yaitu bahan yang bisa meniadakan adanya polarisasi. Kemudian yang ini adalah kutub negatif, yaitu seng. Gambar yang lainnya, yang penting urutannya, yaitu yang bagian tengah ini itu adalah karbon. Setelah karbon yaitu bahan depolarisasi,
yaitu MnO2. Habis itu yang ini itu adalah elektrolitnya yaitu NH4Cl. Kemudian yang paling luar ini adalah seng sebagai kutub negatif. Pada baterai perubahan energinya adalah energi kimia berubah menjadi energi listrik. Selanjutnya adalah aki atau akumulator. Bagian-bagian aki terdiri dari timbal peroksida atau PbO2 sebagai kutub positif, timbal murni atau Pb sebagai kutub negatif, kemudian larutan asam sulfat atau H2SO4 sebagai elektrolit. Ini adalah aki ketika digunakan, perubahan energinya adalah energi kimia berubah menjadi energi listrik. Dan ini adalah gambar aki ketika diisi, perubahan energinya adalah energi listrik berubah menjadi energi kimia. Selanjutnya adalah solar cell. Nah, ini adalah gambar solar cell yang digunakan sebagai sumber arus listrik untuk penerangan jalan raya. Perubahan energinya yaitu energi kalor berubah menjadi energi listrik. Selanjutnya adalah energi gerak yang berubah menjadi energi listrik. Ini adalah contohnya adalah dinamo. Untuk jumlah yang lebih besar ini adalah generator. Dan ini adalah contoh baterai lithium ion atau li-ion ini yang digunakan pada HP atau pada kamera. Selanjutnya adalah rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang tidak berujung pangkal. Nah, kalau di sini saklarnya dibuka maka namanya rangkaian terbuka. Nah, ini rangkaian tertutup. Kalau rangkaian terbuka maka arus tidak bisa mengalir. Tapi kalau seperti ini arusnya mengalir. Nah, gambar yang lain ketika dibuka lampunya tidak nyala, tapi ketika ditutup arusnya mengalir sehingga lampunya menyala. Masih ada hubungannya dengan rangkaian tertutup. Jika saklar 3 ini dibuka, maka lampu manakah yang menyala? Jadi Bunda kalau menjelaskan, saya ibaratkan di sini adalah ada seekor semut yang berjalan dari sini dari kutub positif. Kalau dia bisa berjalan sampai ke finishnya sini yaitu kutub negatif, maka semua lampu yang dilewati oleh semut tersebut itu adalah nyala. Tapi kalau dia tidak sampai pada finish, maka lampunya tidak nyala. Ini hanya permisalan saja untuk memudahkan menjelaskan lampu-lampu mana yang menyala. Nah, jika saklar 3 dibuka, nah ini semutnya berjalan hanya sampai sini saja, tidak sampai finish. Sehingga ketika saklar 3 dibuka, ini adalah tidak ada lampu yang menyala. Yang ini jika saklar 1 yang dibuka, ini semut yang pertama, dia melalui jalur ini, lampu 3 dilewati, lampu 4 dilewati. Nah, dia sampai finish. Nah, untuk semut yang kedua, dia pakai melalui jalan yang kedua. Nah, lampu 1 dilewati, lampu 2 dilewati, dan dia juga sampai finish. Nah, sehingga ketika saklar 1 dibuka, yang menyala semuanya menyala, yaitu lampu 1, lampu 2, lampu 3 dan lampu 4 ini semuanya menyala. Sekarang untuk yang ini, jika saklar 2 yang dibuka, semut yang pertama, nah, tidak sampai finish. Walaupun lampu 3 dilewati tapi dia tidak sampai finish, maka lampu 3 tidak menyala. Semut yang kedua, nah, dia melalui yang bawah ini, lampu 1, lampu 2 dilewati, dan dia sampai finish. Sehingga yang menyala di sini adalah lampu 1 dan lampu 2. Kuat arus listrik. Watt arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan waktu. Watt arus listrik dirumuskan sebagai berikut, yaitu I sama dengan Q per T. Jadi banyaknya muatan tiap satuan waktu.
Keterangannya I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, Q itu adalah muatan, satuannya coulomb, dan T itu adalah waktu, satuannya sekon. Contoh soal, arus listrik sebesar 50 mA mengalir pada suatu kawat penghantar selama 2 menit. Berapakah besar muatannya? Jadi diketahui I sama dengan 50 mA dijadikan ampere dibagi 1000 sama dengan 0,05 ampere. T-nya adalah 2 menit dijadikan sekon sama dengan 120 sekon. Ditanya Q, jawab I sama dengan Q per T. I-nya 0,05, Q, T-nya 120. Kalau ditanya Q berarti ini sama ini jadi kali 0,05 kali 120 sama dengan 6 coulomb. Selanjutnya adalah kemampuan bahan dalam menghantarkan listrik. Yang pertama adalah konduktor listrik. Konduktor listrik adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik. Contohnya adalah tembaga, perak, dan emas. Nah, tembaga ini dipakai sebagai bahan untuk pengisi kabel. Yang nomor 2 adalah isolator listrik, adalah bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik. Contohnya kaca, plastik, dan karet. Selanjutnya adalah semikonduktor listrik. Semikonduktor listrik adalah bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor. Contohnya adalah karbon, silikon, dan germanium. Selanjutnya adalah hambatan kawat penghantar. Hambatan kawat penghantar adalah besaran yang menghalangi aliran arus listrik pada suatu penghantar. Jadi dia menghalangi aliran arus listrik. Nah, dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan rho kali L dibagi dengan A. Keterangannya R itu adalah hambatan, satuannya ohm, rho itu adalah hambat jenis, satuannya ohmmeter, L itu adalah panjang kawat, satuannya meter, A itu adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Nah, selanjutnya contoh soal. Kawat penghantar memiliki panjang 10 meter dan berjari-jari 0,5 mm. Jika hambatan jenis kawat 0,628 kali 10 pangkat min 6 ohm meter, maka nilai hambatan kawat adalah, diketahui di sini L-nya adalah 10 meter, jari-jarinya 0,5 mm, saya jadikan meter sama dengan ini. Kemudian saya jadikan jadi 10 kemudian saya jadikan 5 kali 10 pangkat min 4. Jadi komanya bergeser ke kanan 4, maka ini pangkatnya 10 pangkat min 4. Rho-nya 0,628 kali 10 pangkat min 6. Saya jadikan menjadi bilangan yang berpangkat, ini bergeser ke kanan 3 langkah, maka kali 10 pangkat min 3 dikalikan lagi 10 pangkat min 6, maka sama dengan 628 kali 10 pangkat min 9, yaitu min 3 ditambah dengan min 6. Nah, ditanya adalah R. Rumusnya R sama dengan rho kali R per A. Kita mencari dulu luas penampangnya. Karena kita tahu kawat itu adalah luas penampangnya adalah berbentuk lingkaran, maka luas penampangnya adalah, rumusnya adalah pi kali R kuadrat. Pi-nya 3,14, R-nya yaitu ini 5 kali 10 pangkat min 4 dikuadratkan. 3,14 kali 10 pangkat min 2, yaitu ini tak jadikan jadi bilangan berpangkat 10 pangkat min 2. 5 kuadrat 25, di sini adalah 10 pangkat min 8. Min 8 dari min 4 dikalikan 2. Selanjutnya kita masukkan angkanya ke dalam rumus, yaitu di sini adalah rho-nya yaitu ini 628 kali 10 pangkat min 9. L-nya adalah 10, saya tulis 10 pangkat 1. A-nya itu yaitu ini 314 kali 10 pangkat min 2 kali 25 kali 10 pangkat min 8. Selanjutnya kita coret 628 dicoret dengan 314. Yang ini dapat 1, yang ini dapat 2. Kemudian untuk pangkatnya, untuk yang perkalian ini kita tambahkan sehingga menjadi
2 kali 10 pangkat min 9 ditambah 1. Untuk yang pembagian ini dikurangi dengan min 10, yaitu dari min 2 ditambah min 8 itu adalah min 10. Selanjutnya ini min jadi plus 10 ditambah 1 itu jadi 11, sehingga min 9 ditambah 11 itu sama dengan 2. Sehingga 2 kali 10 pangkat 2 per 25. 2 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 itu adalah 100, sehingga 200 dibagi 25, jawabannya adalah 8 ohm. Selanjutnya adalah rangkaian hambatan listrik. Lambang hambatan listrik itu seperti ini. Nah, kayak seperti ini itu berarti dirangkai seri, maka R totalnya atau hambatan pengganti atau R serinya itu adalah cukup ditambahkan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, kalau seperti ini itu adalah paralel. Nah, kalau paralel di sini rumusnya adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Contoh soal. Besar hambatan pengganti atau RAD pada gambar di bawah ini adalah, yang ini adalah hambatan yang disusun paralel, sedangkan yang ini adalah yang disusun seri. Pertama caranya kita selesaikan dulu yang disusun paralel ini, yaitu RBC. Nah, 1 per RBC sama dengan 1 per R3 ditambah dengan 1 per R4. 1 per R3, R3-nya ini adalah 4, 1 per R4, R4-nya ini adalah 8. Kemudian kita samakan penyebutnya dengan 8. Nah, 8 dibagi 4 itu dapat 2, 2 kali 1 itu adalah 2. 1 per RBC sama dengan 2 ditambah 1 itu adalah 3, sehingga 1 per RBC sama dengan 3 per 8. Kemudian ini dibalik jadi RBC per 1, yang ini dibalik jadi 8 per 3, sehingga RBC sama dengan 2,7 ohm. Nah, untuk mencari R total yaitu R dari A sampai D, yaitu RAB ditambah dengan RBC kemudian ditambah dengan RCD. Untuk RAB karena ini disusun seri cukup ditambahkan yaitu 2 ditambah 3. Sedangkan RBC yang tadi sudah kita hitung ketemu 2,7, kemudian ditambah dengan RCD ini hanya ada satu hambatan yaitu 6. Setelah ditambahkan hasilnya adalah ini 11,7 ohm. Selanjutnya adalah hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, besar arus listrik yang masuk dalam titik cabang kawat penghantar nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Dirumuskan sebagai berikut, sigma I masuk atau jumlah arus listrik yang masuk itu sama dengan sigma I keluar sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Jadi arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Contoh soal. Perhatikan rangkaian percabangan arus listrik di bawah ini. Jika I1 sama dengan 4 ampere, I2 sama dengan 3 ampere, I3 sama dengan 2 kali I1 dan I5 sama dengan 6 ampere, hitunglah besarnya I4. Nah, diketahui I1-nya ini 4 ampere, I2-nya 3 ampere, I3 tadi 2 kali I1, I3 sama dengan 2 kali I1, kita cari dulu, yaitu 2 kali I1-nya itu adalah 4, berarti 2 kali 4, berarti I3-nya itu adalah 8 ampere. I5-nya di sini adalah 6 ampere. Hitunglah besarnya I4. Jadi berapakah I4? Nah, rumusnya adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, kamu lihat anak panahnya. Kalau anak panahnya arahnya ke titik sini itu adalah masuk. Tapi kalau arah anak panah adalah keluar dari titik ini anak panahnya ke sana, ini adalah keluar. Sekarang kita kelompokkan mana yang masuk dan mana yang keluar. Saya mulai dari dengan I1. I1 itu anak panahnya ke sana itu keluar, taruh di sebelah yang keluar.
I2 ini anak panahnya menuju ke titik ini berarti masuk di kelompok yang sini. I3 itu adalah ini anak panahnya ini masuk keluar berarti di sini. I4 anak panahnya menuju titik ini berarti masuk. Kemudian I5 juga termasuk kelompok yang arus yang masuk. Habis itu kita masukkan angkanya. I2 tadi adalah 3, I4 yang ditanya, I5 itu adalah 6, kemudian I1 itu adalah 4, I3 itu adalah 8. 3 ditambah 6 itu adalah 9, 4 ditambah 8 12. Sehingga I4 sama dengan 12, ini pindah ke sana jadi min, 12 dikurangi 9, I4 sama dengan 3 ampere. Selanjutnya adalah hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi, besar arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara kedua ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, ini adalah dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus daripada hukum Ohm. Jadi besar arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Arti daripada rumus hukum Ohm ini, jika hambatannya kita anggap itu tetap, semakin besar beda potensial, maka arus listriknya juga semakin besar. Semakin kecil beda potensial, maka arus listriknya juga semakin kecil. Seandainya tegangannya itu yang kita anggap tetap, maka kalau hambatannya itu besar, maka arus listriknya kecil. Kalau hambatannya ini kecil, maka arus listriknya tentu saja besar. Keterangannya, ini adalah kuat arus listrik satuannya ampere, V itu adalah tegangan satuannya volt, dan R itu adalah hambatan satuannya ohm. Dari rumus hukum Ohm ini, kalau yang ditanya V itu adalah I kali R. Biasanya beda kalau menghafalkan V sama dengan insinyur, V sama dengan IR. Contoh soal, pada gambar di bawah ini, hitunglah besarnya tegangan. Diketahui I sama dengan 2 ampere, ini adalah I sama dengan 2 ampere, hitunglah besarnya tegangan yang ditanya adalah V. Nah, pakai rumus V sama dengan I kali R. Nah, caranya bagaimana? Kita mencari hambatan totalnya dulu. Caranya yang ini kita hitung dulu, kita hitung yang seri dulu. RS yaitu R seri sama dengan 16 ditambah 8 sama dengan 24 ohm. Habis itu hasilnya ini diparalel sama yang 6 ohm. Sehingga 1 per Rp sama dengan 1 per 24 ditambah dengan 1 per 6. Disamakan penyebutnya dengan 24. Nah, 24 dibagi 6 sama dengan 4. Habis itu 1 per Rp, 1 ditambah 4 itu adalah 5. Berarti 1 per Rp sama dengan 5 per 24. Ini dibalik jadi Rp per 1, ini dibalik jadi 24 per 5. Sehingga Rp sama dengan 4,8 ohm. Selanjutnya kita masukkan ke rumusnya yaitu V sama dengan I kali R 2 kali 4,8 sehingga V-nya sama dengan 9,6 volt. Selanjutnya adalah tegangan jepit dan GGL. GGL atau gaya gerak listrik adalah tegangan dari sumber tegangan sebelum mengalirkan arus listrik, dilambangkan dengan simbol seperti ini epsilon atau dengan E besar. Tegangan jepit adalah tegangan dari sumber tegangan setelah mengalirkan arus listrik, dilambangkan dengan VJ atau V saja. GGL lebih besar daripada tegangan jepit. Nah, ini adalah GGL ketika sumber tegangan yaitu baterai ini sebelum mengalirkan arus listrik yaitu pada posisi rangkaian terbuka, maka kalau diukur maka ini yang ada adalah GGL. Tapi ketika ini sudah dihubungkan pada rangkaian tertutup, sudah mengalir arus listrik, maka yang dihasilkan di sini adalah tegangan jepit atau V. Nah, ini dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan E dibagi dengan R besar itu adalah ini. Kemudian ditambah dengan R kecil itu adalah ini.
Kalau dikalikan silang, ini kali ini yaitu I dalam kurung R besar ditambah R kecil, maka E sama dengan I kali R ditambah I kali R kecil. Kita tahu bahwa I kali R itu adalah V, maka E itu sama dengan V ditambah I kali R kecil. V itu tidak lain, itu adalah tegangan jepit. Jadi di sini dari rumus ini kita ketahui bahwa GGL itu lebih besar daripada tegangan jepit, yaitu tegangan jepit ditambah dengan I kali R ke R kecil. Keterangannya, I itu adalah kuat arus listrik satuannya ampere, E itu adalah GGL satuannya volt, V itu adalah tegangan jepit satuannya volt, dan R itu adalah hambatan satuannya ohm. R kecil itu adalah hambatan dalam satuannya adalah ohm. Contoh soal. Pada gambar di atas tentukan hambatan pengganti yaitu RAD, kemudian arus yang mengalir pada rangkaian, yang C adalah tegangan jepit, yang D adalah VAB, VBC dan VAD, yang E adalah kuat arus yang mengalir pada hambatan 12 ohm dan 4 ohm. Diketahui 24 volt itu adalah E, 1 ohm itu adalah R kecil yaitu hambatan dalam. Jawab. Pertama kita selesaikan dulu yang paralel dulu, yaitu 1 per RP sama dengan 1 per 12 ditambah dengan 1 per 4. Kita samakan dengan 12, sehingga hasilnya adalah 4 per 12. Ini dibalik jadi RP per 1, ini dibalik jadi 12 per 4, maka RP nya sama dengan 3 ohm. Habis itu diseri dengan yang 2 ohm, sehingga RS itu sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5 ohm. Jadi untuk RAD antara titik A dan titik D itu adalah 2 ditambah R paralelnya yaitu 3 ohm sama dengan 5 ohm. Maka RAD itu sama dengan 5 ohm. Kemudian untuk yang B, arus yang mengalir. Yang ditanya I, pakai rumus E dibagi dengan R besar ditambah R kecil. R besarnya yaitu ini, yaitu R total, yaitu R antara titik A dan titik D, yaitu R keseluruhannya ini. Kemudian R kecil yaitu ini hambatan dalam. Sehingga di sini 24 dibagi dengan 6, I sama dengan 4 ampere. Jadi arus yang masuk di sini itu adalah 4 ampere. Kemudian yang C, tegangan jepit. Tegangan jepit rumusnya adalah V sama dengan I kali R. I-nya yaitu 4, R-nya itu hanya yang R besar saja, tidak pakai R kecil. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20 volt. Jadi ini adalah tegangan jepitnya 20 volt, sedangkan GGL-nya adalah 24 volt. Jadi sudah terbukti bahwa GGL itu memang lebih besar daripada tegangan jepit. Kemudian VAB yaitu tegangan antara titik A dan titik B. Kalau ditanya VAB, maka rumusnya adalah I kalikan hambatan yang ada di antara titik A dan titik B. Yang ada di antara A dan titik B itu hambatannya adalah 2 ohm. Sedangkan I-nya yaitu 4 ampere, sehingga VAB sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8 volt. VBC caranya sama, yaitu I kali hambatan yang ada di antara titik B dan titik C. Yang ada di antara titik B dan titik C itu tidak lain adalah R paralel, yaitu 3 ohm. Sehingga VBC sama dengan 4 kali 3, VBC sama dengan 12 volt. Untuk VAD, V antara titik A dan titik D yaitu I dikalikan R antara titik A dan titik D yaitu RAD. RAD itu tidak lain adalah R total yaitu 5 ohm. Maka VAD sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20 volt. Cara yang lain untuk mencari VAD yaitu VAB ditambah dengan VBC. VAD itu adalah 8, VBC adalah 12, maka sama dengan 20 volt. Selanjutnya adalah kuat arus yang mengalir pada hambatan 12 ohm. Nah, di sini ini saya beri lambang di sini adalah I1. Jadi arus yang masuk ini adalah I, kemudian bercabang menjadi I1 dan I2. Kalau ditanya arus yang mengalir pada 12 ohm, maka di sini yang ditanya sebenarnya adalah I1.
Maka yang ini itu kita anggap sebagai R1. Maka I1 sama dengan VBC. Karena I1 terletak di antara B dan C, maka I1 itu adalah VBC dibagi dengan R1. VBC-nya kita tahu adalah VBC-nya adalah 12, R1-nya sama dengan 12, maka I1 sama dengan 1 ampere. Untuk I2 rumusnya adalah VBC dibagi dengan R2. VBC-nya adalah 12 dan R2-nya adalah 4, maka sama dengan 3 ampere. Nah, kita buktikan bahwa arus yang masuk di sini tadi adalah 4 ampere. Nah, arus yang keluar juga harus 4 ampere. Kalau dijumlahkan 1 ditambah 3 itu sama dengan 4. Berarti sudah sesuai dengan hukum Kirchhoff, bahwa arus yang masuk dalam suatu titik percabangan sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Selanjutnya adalah rangkaian elemen atau baterai. Nah, yang pertama adalah rangkaian seri. Ini adalah gambar daripada rangkaian seri. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Nah, jadi di sini gambar seperti ini adalah kutub positif, yang panjang ini kutub positif, yang pendek ini adalah kutub negatif. Jadi ini positif dihubungkan dengan negatif. Positif dihubungkan dengan negatif. Ini rangkaiannya seri. Nah, kalau rangkaian seri, maka E total itu sama dengan 6 volt ini ditambahkan. Jadi ini, nah rumusnya sebagai berikut. E seri itu adalah E1 ditambah E2 ditambah E3. Sehingga kalau ada misalkan di sini 4 baterai ya N kali E. Nah, kalau ini N-nya itu 4, berarti 4 kali E-nya yaitu ini 1,5. 4 kali 1,5 maka di sini 6 volt. Nah, R serinya untuk hambatan dalamnya yaitu sama, yaitu ditambahkan R1 ditambah R2 ditambah R3. Kalau ada 4 daripada baterai ya berarti R serinya untuk hambatan dalamnya ya N kali R, ya berarti 4 kali R kecil. Nah, pada rangkaian baterai yang disusun seri, E totalnya itu E-nya dijumlahkan, tapi kuat arusnya di sini adalah sama, yaitu 1000 mAh, 1000 mAh jam. Kemudian ini adalah senter. Pada senter ini pemasangannya yaitu secara seri. Jadi ini kutub positif berhubungan dengan kutub negatif, ini berarti secara seri. Tujuannya adalah untuk memperbesar energi. Contoh, 3 buah baterai disusun seri, kemudian dihubungkan dengan sebuah lampu pijar yang hambatannya adalah 1 ohm. Jika masing-masing baterai memiliki GGL 1,5 volt dan hambatan dalam 0,5 ohm, watt arus yang mengalir melalui lampu adalah, diketahui 3 buah baterai berarti N-nya sama dengan 3. R besar itu adalah hambatan daripada lampu 1 ohm. Kemudian GGL-nya ini adalah 1,5 volt. Hambatan dalamnya ini adalah R kecil adalah 0,5 ohm. Ditanya adalah kuat arus yang mengalir melalui lampu. Yang ditanya adalah I. Jawab, I sama dengan E seri dibagi dengan R besar ditambah juga R kecil seri. E serinya karena jumlah baterainya itu ada 3, berarti 3 kali 1,5 sama dengan 4,5 volt. Untuk hambatan dalam serinya N dikalikan R kecil, 3 kali 0,5 sama dengan 1,5 ohm. I-nya dimasukkan ke rumusnya, di sini E-nya yaitu 4,5, R besarnya ini adalah 1, RS-nya ini adalah 1,5, sehingga 5 sama dengan 4,5 dibagi 2,5 sama dengan 1,8 ampere. Selanjutnya adalah baterai yang disusun paralel. Nah, kalau paralel itu seperti ini. Jadi ini kutub positif, kutub positif, kutub positif. Nah, seperti ini. Nah, kalau prakteknya seperti ini. Jadi ini kutub positif gini dihubungkan gini. Nah, ini. Nah, pada rangkaian paralel maka yang sama di sini adalah E totalnya. Nah, GGL-nya sama. Jadi walaupun ini ada 3 baterai, maka E-nya sama yaitu 1,5 volt.
sedangkan I totalnya itu adalah ditambahkan. Nah, jadi kalau pada rangkaian paralel I-nya ini ditambahkan. Dirumuskan sebagai berikut, jika E1 sama dengan E2 sama dengan E3, maka E paralel itu sama dengan E1 sama dengan E2 sama dengan E3. Sedangkan untuk hambatan dalamnya 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Sehingga 1 per RP sama dengan ini ditambahkan 1 tambah 1 tambah 1. Kalau jumlahnya 3 ya berarti ini 3. Nah, N per R. Nah, sehingga RP sama dengan R per N. Keterangannya E itu adalah GGL, satuannya volt, R itu adalah hambatan dalam satuannya ohm, dan N itu adalah jumlah baterai. Contoh soal, beberapa baterai disusun paralel dan dihubungkan dengan sebuah lampu dengan hambatan 1,2 ohm. Tiap-tiap baterai mempunyai GGL 1,5 volt dan hambatan dalam 0,2 ohm. Apabila kuat arus yang mengalir melalui lampu sebesar 1,2 ampere, berapakah banyaknya baterai yang disusun paralel tersebut? Diketahui di sini adalah R besar, ini adalah hambatan lampu. Kemudian 1,5 ini adalah GGL. Kemudian 0,2 ini adalah hambatan dalam. Kuat arus yang mengalir melalui lampu sebesar 1,2 ampere ini adalah I. Ditanya N. Rumusnya adalah I sama dengan E paralel dibagi R ditambah dengan RP. I-nya ini adalah 1,2, E paralelnya, kalau paralel di sini E paralel sama dengan E itu sendiri, yaitu sama dengan 1,5. Kemudian hambatannya ini adalah R besarnya 1,2. Kemudian ini kita cari nanti R paralelnya. Ini kalau saya kalikan silang, ini kali ini 1,2 kali 1,2 ditambah RP, kemudian sama dengan ini 1,5. Kemudian 1,5 ini saya pindah ke bawah, 1,5 dibagi 1,2 sehingga ini sama dengan ini 1,2 ditambah RP. Kemudian RP ini pindah ke sana, tandanya jadi min, 1,25 dikurangi 1,2, RP sama dengan 0,05. Kemudian kita masukkan ke rumus RP, yaitu RP rumusnya adalah RP sama dengan R per N. RP-nya ini 0,05. Kemudian R-nya itu adalah hambatan dalam, N ini adalah jumlah baterai. Karena yang ditanya N, N-nya pindah ke atas ini, 0,05 ini pindah ke bawah, sehingga N sama dengan 0,2 dibagi 0,05, jadi jumlah baterainya ada 4. Sampai di sini penjelasan saya. Kita akhiri dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.